Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah tradisional di Vietnam. Sama halnya dengan Kamboja, Vietnam juga mempunyai kerajaan-kerajaan yang berdiri pada zaman dahulu, seperti Nguyen, Champa, dan lainnya. Ada beberapa kerajaan di Vietnam, Dalin, Nguyen, Champa, terus ada apa lagi, kayaknya cuma itu aja. Annam dan Tonkin. Jadi negara Vietnam ini sangat kental dengan Cina, namun bernuansa India, atau sebaliknya, bernuansa India berkebudayaan Cina. Karena dua negara itu sangat berpengaruh. Contohnya Lin. Menurut bahasa Sanskerta, Lin artinya Champa. Nama ini pertama muncul dalam naskah Cina bersama dengan nama Funan. Funan itu kan kerajaan dari Kamboja. Lin adalah kerajaan inti pokok yang didirikan oleh Sun Lin, hanya orang Cina juga. Kalau daerah Kamboja itu kan dari India, kalau di Vietnam ini kayaknya dari Cina. Pada tahun 192 Masehi, di selatan kota Hue, Quang Ham, Xiu Lien ialah seorang pengawal yang berhasil memanfaatkan keadaan merosotnya dinasti Ilan akhir untuk membangun Jinan. Memanfaatkan keadaan, Xiu Lien berhasil memanfaatkan keadaan dan mendirikan Lin Jin. Sejarah Lin baru terasa lengkap pada masa pemerintahan Raja Van Di Xiong. Lin membentuk persekutuan dengan Funan untuk perimbangan kekuatan melawan Tonkin. Pertempuran ini merupakan saingan antara dua kebudayaan, Hindu dan Cina. Jadi Lin Xin dari Cina berkebudayaan Hindu menghadapi Tonkin yang sangat Cinaan. Perang antara budaya dan kebangsaan pada masa itu. Pada abad ke-14, bangsa Cham mundur selamanya menurut École Française Extrême pada tahun 1981 dalam buku beliau. Abad ke-5 sampai 6 Masehi, Lin mengalami pergolakan peperangan sosial dan ekonomi melawan Cina. Peristiwa yang dapat dipetik dalam hal ini adalah penerapan taktik dan strategi yang baik oleh Jambu Farman atau Van Van Toho. Karena selama ini Lin selalu menghindari konflik ketika Cina sedang kuat. Bahkan ia bersedia memberikan imbalan sebagai tanda takluk. Namun ketika Cina sedang lemah, Lin tidak segan-segan melancarkan serangan. Ketika lemah, mereka menyerang. Mereka menginjak orang Cina. Ketika Cina kuat, mereka berani bayar berapapun uang yang mereka pinta atau peti yang mereka pinta. Bisa dibilang munafik gitu. Tapi untuk keselamatan rakyat nggak apa-apa. Kini pada masa pemerintahan Viggo Verman pada tahun 553 sampai 686 telah tercipta suasana perdamaian dalam bidang kesenian yang berkembang pesat di Nison dan dimulainya pemujaan terhadap Dewa Wisnu. Pada masa pemerintahan Viggo Verman, beliau berhasil mendamaikan orang-orang yang menganut agama Hindu dan orang-orang berbangsaan Cina. Dan dimulainya pemujaan pada Dewa Wisnu, dewanya orang Hindu.
Pada pertengahan abad ke-8, bangsa Selendra menjadi penguasa di Laut Selatan. Ini menjadi kecemasan bagi bangsa Cham. Ketika itulah nama Lin tidak lagi disebut dalam sumber-sumber Cina, tetapi digantikan dengan nama Ilion Uang. Sepertinya Lin Yin mengalami kekalahan karena pada abad 8 Selendra menjadi penguasa di Laut Selatan. Lin Yin hilang digantikan oleh Ilion Uang. Peristiwa ini sama seperti bangsa Hamer. Bangsa Cham mendapat serangan dari Jawa dan dimuat pada prasasti berbahasa Sanskerta dari Pomagar di Nangtrang. Kembali lagi, Jawa disebut, bisa dipastikan Kerajaan Majapahit lebih menjajah dari kerajaan lainnya sampai ke seberang pulau. Indonesia ke Vietnam cukup jauh jika mengendarai sebuah kapal. Berarti bisa disimpulkan bahwa orang Majapahit itu sudah bisa mendirikan atau membuat sebuah perahu yang dikanyuh 1-2 pulau terlampaui. Kayak gitu. Serangan pertama Kerajaan Majapahit menang. Serangan kedua Majapahit tidak kalah dan tidak juga menang, tapi tidak mampu karena di bawah Indraparman, Lin Yin atau Uang, apa tadi namanya, Lin Yin atau apa namanya, pokoknya itulah, susah sekali namanya. Pada zaman Indraparman ini, orang Jawa atau Kerajaan Majapahit tidak mampu melakukan serangan kedua, dan mungkin menjadi titik awal Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Selanjutnya ada Kerajaan Champa. Kerajaan Champa. Secara umum Champa tidak lagi dianggap sebagai kerajaan tunggal, tetapi serangkaian kerajaan yang memanjang di sepanjang pesisir Vietnam. Bukti kerajaan ini terlihat semakin jelas sejak abad ke-8. Kayaknya Kerajaan Champa bersekutu. Jadi mereka tidak menjadi kerajaan tunggal seperti kalau sekarang ini di Amerika ada negara-negara bagian gitu. Kira-kira sekitar tahun 875 muncullah dinasti baru Indrapura yang didirikan oleh Laksamindra Bhamisvara Gramaspamin atau bergelar Indraparman kedua. Kerajaan ini disebut dengan nama Chang Cheng. Di Indrapura, bangsa Cham mulai masa damai dan dapat mengembangkan kebudayaan. Saatnya bangsa Cham menganut agama Buddha, Mahayana, dan raja-raja mulai memperhatikan bidang keagamaan, kesenian, dan filsafat mengalami kemajuan. Pada masa Indraparman kedua itu damai. Karena damai, orang-orang sana mulai berpikir kreatif hingga memajukan kesenian, keagamaan, dan filsafat mengalami kemajuan pada saat itu. Raja Indraparman ketiga sebagai seorang yang canggih dalam bidang sastra dan filsafat dan benar-benar langsung damai dalam kurun waktu 40 tahun. Setelah Indraparman kedua menjabatlah Indraparman ketiga. Nah, pada zaman Indraparman ketiga ini, beliau berhasil hidup damai selama kurun waktu 40 tahun, di mana pada masa itu orang sibuk-sibuknya perang dan memperluas
kerajaan, namun beliau berhasil membuat perdamaian selama 40 tahun. Saya bisa dibilang prestasi yang cukup bisa dibanggakan selama 40 tahun damai dibandingkan kerajaan-kerajaan lain yang memperluas ekspektasi sebuah kerajaan. Namun pada abad ke-10 bangsa Aceh mengalami gempuran hebat dari Daichofet ke Champa. Hal ini dikarenakan Parameswara Varman atau Raja Champa menolak ajakan Lelawan untuk bersahabat. Akibatnya Lelawan merasa terhina dan akhirnya mengirim ekspedisi dan untuk menghukum Champa. Lalu Parameswara meninggal dan ibu kota hancur. Kejadian ini pula dialami oleh Indraparman keempat sehingga harus menguasai ke daerah selatan. Gara-gara tidak mau bersahabat, sebuah negara diserang. Cukup kejam juga kalau bisa dibilang kayak gitu, kejam. Ingin bersahabat, tidak mau, lalu dihukum dengan mengeratakan ibu kota dan rajanya dibunuh. Lalu Indraparman harus mengungsi ke daerah selatan. Istana Champa kosong, masuklah Liu Qitong atau orang Annam dan menyatakan diri resmi sebagai Raja Champa Utara yang diakui oleh Cina. Karena kerajaan Champa yang telah diluluh letakkan oleh Lelawan, dia orang Annam yang bernama Liu Qitong mengambil kesempatan untuk menduduki tahta. Namun timbullah ketidakpuasan bangsa Champa karena tahtanya diduduki oleh bangsa asing seperti di Indonesia, orang asing yang kerja, orang pribumi yang protes. Rakyat pun mengadakan pemilihan pemimpin pribumi. Akhirnya Hariparman II dikukuhkan menjadi raja di Vijaya atau Pindin. Ini pemilu pertama di daerah Vietnam. Jadi orang pribumi Vietnam atau bangsa Champa melakukan pemilu pertama untuk memilih pemimpin, dan Hariparman kedua terpilih menjadi raja di Vijaya. Meskipun tugasnya berat yang dipikul telah berkurang dengan meninggalnya Li Qitong, namun ia pun belum kuat menangani serangan Annam. Jadi sebelum pemilu, Li Qitong ini dibunuh atau diserang, yang membuat kerajaan Annam menyerang kembali Champa karena Li Qitong meninggal. Namun Hariparman tidak sanggup menghadapi serangan tersebut. Namun ia pun belum kuat menangani serangan Annam. Perdamaian kedua negara ini dapat dibina namun tidak berumur panjang dan perselisihan akan tetap terjadi. Untuk menghindari serangan Annam, ibu kota Champa dipindahkan ke Indrapura. Di barat itu Jakarta tidak mampu menahan serangan dari kerajaan lain, akhirnya dipindahkan ke Kalimantan. Ya, lebih kurang seperti itulah. Cara ini belum dapat mewujudkan keamanan dan peperangan tidak dapat dielakkan. Ya, persis sama Indonesia. Ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan, namun tetap tidak akan mengubah sesuatu hal. Karena ibu kota tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu lowongan kerja itu diperbanyak, bukan pusat pemerintahannya yang dipindahkan. Saya rasa itu tidak sangat valid sekali. Annam merupakan musuh bebuyutan bagi Champa, padahal perdamaian itu sudah terlintas sejak Jaya
Simha Farman I, namun dirusak oleh Rudra Farman ketiga karena mendahului menyerang Annam pada tahun 1960. Akibatnya harus diterima oleh penggantinya Indah Farman keempat dengan menyetujui pemerintahan Annam sebagai pemenang perang yang berupa 3 provinsi di Champa Utara. Yang melakukannya siapa, yang kena siapa, yang menderita siapa. Itulah yang terjadi di Champa. Hubungan membaik setelah dibina oleh Ilari Farman I, tetapi dengan rasa enggan ia tersebut terseret sebuah koalisi yang direncanakan oleh Cina untuk menyerang Annam. Persetubuhan itu gagal, maka Hari Farman keempat mengirim upeti kepada Annam secara teratur hingga abad ke-13. Dimanfaatkan oleh Cina untuk menyerang Annam, ternyata tipu daya, akhirnya yang kena dia dan harus membayar upeti hingga abad ke-13. Ya, raja yang sangat kasihan sekali, yang awalnya ingin lantahkan Annam malah harus membayar upeti selama 3 abad kepada Annam. Lama tak beraksi dan menjadi tahlukan Annam, kebijakan yang diambil dengan pertimbangan bahwa Champa sedang diserang bangsa Khmer. Champa pun ragu minta bantuan bangsa Cina karena telah dikecewakan pada masa sebelumnya. Ya, mempercayai orang yang telah menipu kita itu sangat-sangat sulit, apalagi udah bikin bayar upeti selama 3 sampai ke abad 13. Namun pada tahun 1170 terdapat 3 kekuatan di dalam pertempuran, yaitu Japa yang dipimpin oleh Jaya Indra Farman keempat, Kamboja dan Jaya Farman kelima yang konsentrasi kekuatan di Vijaya, Jaya Farman ke-7 yang konsentrasi kekuatan di Vijaya. Mendekati akhir perang 100 tahun antara bangsa Cham dan bangsa Khmer, waktu demi waktu Champa membenahi diri dan sebaliknya Kamboja mengurangi invasinya ke Champa. Hingga tahun 1220 Champa bersatu kembali dan perang pun berhenti. Kamboja pun tak terniat menyerang Champa kembali karena dihadapkan musuh baru yaitu Siam. Kamboja pun tak berniat menyerang Champa kembali. Maksud dari Kamboja itu mungkin kerajaan terakhir di Kamboja itu kerajaan Angkor, karena penjelasan kemarin menjelaskan terjadi runtuhnya Angkor itu karena ada penyerangan antara Siam dan Khmer dan juga pengkhianatan Siam dan Champa dan juga pengkhianatan dari dalam. Nah, karena bangsa kerajaan Angkor ini mendapat musuh baru, Raja Angkor pada saat itu lebih memilih berdamai dengan Champa atau berkoalisi atau bersekutu hingga mereka terjalin perdamaian agar musuhnya Angkor ini cuma Siam. Dari yang saya baca, mungkin Angkor ini ingin mengajak Champa untuk memerangi Siam, bisa dibilang begitu. Situasi Champa saat itu cukup tenang, stabil, dan persoalan perebutan daerah di bagian utara terselesaikan dengan cara perkawinan politik. Koldes Nuegas diterima kembali dari Raja Tran Anton. Hubungan dengan Annam berubah sejak pemerintahan Jaya Simha Farman keempat. Sering terjadi pemberontakan di kota-kota yang jadi perebutan itu dalam waktu bersamaan. Champa dan Annam jadi pergantian kekuasaan. Champa diperintahi oleh Senang dan Annam diperintahi oleh Traninthon. Dengan demikian penyebabnya perselisihan adalah dikarenakan perebutan daerah. Raja Annam mengangkat Cina Annam sebagai penggantinya adalah mantan pemimpin militer Champa yang membalik menentang keras pemerintahan Annam.
Hal ini pun membuat Champa bangkit dan merdeka dari Annam. Sangat-sangat masuk akal. Annam mengangkat mantan prajurit Hari Champa, dan beliau memberontak atau tidak suka pemerintahan Annam yang membuat bangsa Champa merasa ada bantuan spiritual gitu, hingga akhirnya bangsa Champa bisa dibilang bebas, walaupun tidak sepenuhnya. Meskipun harus berterima kasih kepada tentara bangsa Mongol karena telah membantunya, pada zaman ini Champa masih diperingatkan agar tetap hati-hati dengan menafsirkan. Pada zaman ini Champa masih diperingatkan agar tetap hati-hati dalam menafsirkan. Maksudnya bangsa Champa kan dibantu oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol kan berhasil menaklukkan Cina pada masa itu. Takutnya bangsa Mongol ini seperti bangsa Cina yang membantu bangsa Champa, yang akhirnya bangsa Champa harus membayar upeti pada Annam sampai 13 abad. Sampai abad ke-13. Mungkin itu maksudnya. Terus kenyataannya Champa terpaksa mengembalikan daerah yang pernah ditaklukkan oleh Chengbonge kepada Annam pada tahun 1407. Annam kembali menyerang Champa, namun pada saat itu Annam keadaannya belum stabil dan Champa terhindar dari keruntuhan. Annam kembali menguasai Champa penuh pada tahun 1471. Pertempuran ini menewaskan 60.000 orang dan 30.000 orang beserta Raja Champa ditawan Annam. Annam telah menganeksasi seluruh Champa ke selatan sampai Tanjung Varela. Annam masih juga belum puas dengan kemenangan itu, sehingga pada tahun 1720 Raja Champa melarikan diri ke Kamboja. Bisa disimpulkan bahwa Annam ini sebuah kerajaan dan dipimpin oleh raja yang tidak puas pada suatu hal yang telah dicapai, sampai mereka mengambil daerah Champa, sampai Raja Champa pada itu harus mengungsi ke Kamboja. Saya rasa Kamboja pada kerajaan Angkor, karena tadi dijelaskan bahwa Angkor diserang Siam dan Angkor berdamai dengan Champa supaya tidak terjadi invasi kiri dan kanan, seperti itulah. Terus ada Annam dan Tongking. Tadi sudah disinggungkan sedikit Annam dan Tongking. Annam Tongking. Menurut salah satu teori mengatakan bahwa asal-usul mereka berasal dari percampuran daerah lokal di Triben yang berdiam di Tonking dengan rasa Mongoloid yang berimigrasi di zaman prehistoris. Sedangkan para imigran mulainya menempati lembah Sungai Merah dan Sungai Hitam di Tonking. Mereka itulah pada abad 10 menjadi bangsa Annam. Dari historisnya kita bisa mengenal bangsa Annam sangat-sangat barbar, karena yang Mongoloid itu bangsa barbarian. Terus asal-usul mereka banyak diperdebatkan. Mereka diperkirakan merupakan hasil perkawinan campuran antara suku-suku setempat setelah bermukim di Tonking dan orang-orang Mongoloid. Orang Mongoloid datang ke Tonking lalu menikah, melahirkan anak yang barbar seperti bangsa Mongolia. Ekstensi negara Banyue bergantung pada Cina. Apabila Cina sedang lemah, maka akibat inilah terjadi perubahan dinasti. Gejala ini menggambarkan pula bangsa Annam tampil
di permukaan dan membangun kekuatan saat dinasti Tang jatuh pada tahun 939. Inilah bangsa enam merdeka. Berdiri karena orang Cina, mereka karena orang Cina, kuat karena orang Cina. Seperti itulah enam berdiri dengan kaki mereka sendiri. Bangsa enam dipimpin oleh Ngo Kuyan. Setelah lepas dari Cina, ia mendirikan kerajaan Daiko pada tahun 1939 dan mulailah dinasti Ngo bersifat nasional. Pemerintahan ini berlangsung sampai tahun 1968, namun belum dapat pengakuan dari Cina dan belum berhasil menyatukan rakyatnya karena pengusaha-pengusaha kecil belum dapat ditundukkan. Selama abad 10-13, Vietnam diwarnai perebutan kekuasaan dan siklus dinasti yang cepat. Dinasti Ding menggeser kekuasaan dinasti Ngo dan digantikan dinasti Le. Dinasti Le tampil di bertahan lebih lama dari 2 abad, barulah diganti dinasti Trat Le. Peperangan demi peperangan berlalu. Penguasaan kecil yang sulit ditaklukkan karena saking banyaknya pada daerah Vietnam pada masa itu. Terus ada beberapa dinasti. Jadi ketika dinasti itu kalah, adalah dinasti baru. Ada dinasti baru, ada lagi lawannya. Lawannya menang, ada lagi dinasti baru. Begitupun seterusnya. Pemerintahan Leohan atau pendiri dinasti Le I berhasil memperluas wilayah yang berada di provinsi-provinsi bagian utara Champa setelah mengalahkan Champa. Dan itu terdiri dari Hue, Quang Tri, dan Quang Binh. Inilah yang menyebabkan konflik antara kedua bangsa. Akibat penolakan yang terus-menerus oleh bangsa Vietnam, maka mengakibatkan Champa kehilangan sedikit demi sedikit bagian utaranya. Pada abad ke-11 dan ke-17 hanya sekali saja mendapat tekanan barat dari Champa di bawah kepemimpinan Cheng Bonga. Kematian Cheng Bonga belum juga menjamin situasi aman untuk negeri Dai Viet. Pada tahun 1400, Jenderal Ilo Quili melancarkan Khon terhadap dinasti Tran. Kaum partisan dinasti Tran bergerak dengan cara meminta bantuan Cina. Tentara Cina yang dikirim oleh Kaisar Yang Lu berhasil menaklukkan Hanai dan menjadikan Annam sebagai vasalnya. Ini sangat berkaitan dengan perang awal mula kenapa Champa membayar umpeti ke Annam sampai abad ke-13. Ternyata bangsa Annam ini lebih dulu berkoalisi atau bersekutu dengan Annam. Dan itu alasan kenapa Champa sangat sulit menerima orang baru karena sudah dikecewakan oleh orang Cina pada saat itu. Politik Cina di Vietnam itu berusaha mendenasionalisasikan rakyat setempat. Masa pendudukan Cina berakhir pada tahun 1428 dengan ditandai jatuhnya Hanai ke tangan Liu Lei. Akhirnya Cina kalah pada tahun 1428 di tangan Le Loi. Le Loi menyatakan diri sebagai raja Dai Viet dengan gelar Le Tai Tho. Disinilah dimulainya pemerintahan dinasti Le kedua. Beliau pandai sekali membalikan kemarahan Kaisar Ming dengan mengirim utusan berserta tanda ketaklukannya kepada Cina sebagai atasannya, dan Peking berpikir bijaksana membiarkan dirinya sendiri dan menyetujui pengakuan formalnya. Pada abad 16 misalnya, aksi politik cukup terkenal yang dilakukan oleh seorang Mandarin bernama Mak Dang Dung sehingga berhentilah masa dinasti Le kedua. Bisa disimpulkan bahwa Cina sangat berpengaruh pada perkembangan kerajaan-kerajaan di Vietnam. Bisa dilihat dari bayar umpeti, Champa, perang Annam yang dibantu orang Cina. Saya rasa invasi dan persekutuan
atau koalisi Cina di daerah Vietnam itu sangat-sangat berpengaruh. Saya rasa sampai sekarang juga masih berpengaruh. Bisa lihat dari orang Vietnam itu negara komunis dan juga Cina komunis, tapi bukan berarti komunisnya sama dengan Rusia. Yang keempat itu keluarga Nguyen dan Trin. Mungkin di sini akan menjelaskan kenapa nama-nama orang Vietnam itu banyak Nguyen. Nguyen Thai, Nguyen Pen, Nguyen Sen. Keluarga Nguyen memerintahkan Vietnam atas nama dinasti Le kedua setelah dapat menguasai sebagai besar wilayah Vietnam dan menyingkirkan Mac Dang Dung. Di kalangan pembesaran terjadi persaingan yang ketat. Akibatnya pada tahun 1417 Vietnam diperintahkan oleh 3 keluarga, ini yang pertama keluarga Mac berkuasa di Tonkin dan dengan ibu kota Hanoi. Kedua keluarga Nguyen memerintah atas nama Raja Pei II dengan pusatnya di Quang Tri. Ketiga keluarga Trin juga memerintah atas nama Raja Lei II atas daerah Tan Hoa, Nghe Hien dan Ilating dengan ibu kota di Tai Tho. Masing-masing ingin menjadikan penguasa tunggal dengan jalan mengadu kekuatan masing-masing, menghasut dan masih banyak lagi. Akhirnya keluarga Mac diusir dari kedudukannya. Dari judulnya bisa ketahui keluarga Nguyen dan Trin. Jadi sebelum keluarga Nguyen dan Trin berkuasa, mereka berhasil mengusir keluarga Mac di daerah Vietnam. Perselisihan ini dimulai dari pandangan pihak Nguyen yang menuduh pihak Trin akan merampas kekuasaan dan menoleh membayar pajak serta mengokohkan daerah selatan. Dan ini mempercepat meluncurnya perang saudara. Dalam perang saudara tersebut tidak ada yang menang dan tidak ada pula yang kalah. Keduanya memilih jalan perdamaian yang berlangsung selama 1 abad. Di sela-sela masa-masa damai antara Nguyen dan Trin, bangsa Vietnam mengalami beberapa tantangan, yakni 6 yang terlibat konflik perebutan tahta Kamboja, 6 kedatangan sekitar 3.000 pelarian dari Cina, dan pemberontakan Tyson bersaudara. Cina lagi. Sangat-sangat bisa dibilang sangat pengaruh dalam perkembangan kerajaan di Vietnam. Keluarga Nguyen, keluarga Trin, akhirnya mereka berhasil, bisa dibilang mereka berdua berhasil mengusir keluarga Mac, dan akhirnya keluarga Nguyen dan keluarga Trin memperkuat keluarganya masing-masing atau memperkuat daerahnya masing-masing untuk menjadi penguasa di daerah sana. Nguyen yang melakukan ekspansi ke selatan berhasil menguasai Udong dan Saigon. Hal ini membuat keterlibatan 6 dimulai. Sekitar tahun 1673, Saigon yang dipimpin oleh Raja Angnon berusaha menjajah Kamboja yang saat itu dipimpin oleh Angsor. Karena Angsor kalah, ia meminta bantuan kepada Siam dan berhasil memukul mundur Ang-on. Ang-on tidak terima dan juga meminta bantuan agar kepada Annam. Jangan lagi sampai pihak Angsor berusaha melakukan sebagai eksplosif. Perang tersebut berakhir setelah Kamboja dan pemberontakan besar Tyson bersaudara. Jadi pokoknya terakhir itu tinggal keluarga Nguyen. Jadi pada masa kepemimpinan keluarga Nguyen, jadi keluarga orang yang bukan keluarga Nguyen atau orang yang bukan namanya Nguyen akan diusir atau dicampakkan, atau ada yang menjelaskan dan ada juga yang mengatakan bahwa yang bukan dari keluarga Nguyen akan dibunuh. Dan itu alasan kenapa orang-orang Vietnam banyak yang nama depan atau nama belakang itu Nguyen. Bisa dilihat dari pemain bola itu Nguyen semuanya loh.
kalau kita yang pertama-tama kali dengar atau melihatnya, kita berpikiran mereka itu satu keluarga atau mereka itu adik kakak, padahal mereka bukan keluarga, bukan adik kakak, tapi mereka membuat nama karena dari sejarah mereka. Pada zaman Nguyen, keluarga Nguyen itu ada yang mengatakan mereka melarang keras orang yang tidak menamai anak mereka dengan nama Nguyen. Bisa dilihat dari keluarga Mac yang diusir dari daerah Vietnam. Sampai itu pembahasan tentang daerah tradisional Vietnam.